Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang siklus berbuku besar dan sistem pelaporan. Yang mana yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Ridho Hadi, yang kedua Muhammad Ihsan, yang ketiga Rozali Hamzah, yang keempat Rahman Tuaulo, yang kelima Rahmat. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, sistem buku besar dan pelaporan. Dalam bahasan ini, kita mempelajari tentang operasi pemrosesan informasi yang dilibatkan untuk memperbarui buku besar dan membuat laporan yang meringkas hasil-hasil aktivitas organisasi. Lalu, fungsi utama buku besar dan pelaporan dan SIA. Apa-apa saja? Yang pertama, memberikan informasi mengenai transaksi reguler. Yang kedua, memberikan informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai jumlah anggaran. Yang keempat, memberikan informasi mengenai jurnal penyesuaian. Nah, ini adalah diagram konteks sistem buku besar dan pelaporan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Ihsan. Kepada Muhammad Ihsan dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rizky Ridho, yaitu selanjutnya perbarui buku besar. Aktivitas memperbarui terdiri dari memasukkan ayat jurnal yang terdiri dari dua sumber. Yang pertama itu subsistem akuntansi. Berbagai subsistem akuntansi biasanya memperbarui buku besar dengan membuat ayat jurnal ringkasan yang menyajikan hasil dari semua transaksi yang terjadi selama periode waktu tertentu, yaitu harian, mingguan, atau bulanan. Yang kedua itu bendahara. Bagian bendahara membuat ayat jurnal satu persatu untuk memperbarui buku besar atas transaksi non-rutin, seperti penerbitan atau pengeluaran utang, pembelian atau penjualan saham investasi, atau perolehan saham perbendaharaan. Lanjut yaitu memasukkan ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama itu akrual, merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi, di mana kas belum diterima atau dikeluarkan. Yang kedua itu pembayaran di muka, merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan pertukaran kas sebelum kinerja kegiatan terkait. Yang ketiga itu perkiraan, jurnal yang mencerminkan sebagian dari biaya yang terjadi selama beberapa periode akuntansi. Yang keempat itu penilaian ulang, jurnal yang dibuat untuk mencerminkan perbedaan nilai yang sesungguhnya dengan yang dicatat. Yang kelima itu perbaikan, jurnal yang dibuat untuk meniadakan pengaruh kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Selanjutnya itu membuat laporan manajerial, yaitu aktivitas keuangan dalam sistem buku besar, dan pelaporan menghasilkan berbagai laporan manajerial. Laporan pengendalian buku besar termasuk daftar voucher jurnal dan daftar saldo akun buku besar. Laporan ini digunakan untuk memverifikasi akurasi proses dan memasukkannya ke buku besar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Bang Rozali Hamzah. Kepada Bang Rozali Hamzah, waktu yang tepat saya persilakan. Lanjut. Selanjutnya ada tujuan, ancaman, dan prosedur pengendalian. Tujuan pengendalian dalam sistem buku besar dan pelaporan hampir sama dengan tujuan dengan siklus CIA lainnya yang didiskusikan dalam bab sebelumnya. Yang pertama, sebuah pembaruan ke buku besar diotorisasi dengan benar. Semua transaksi buku besar yang dicatat valid. Semua transaksi buku besar yang valid dan diotorisasi telah dicatat. Semua transaksi buku besar dicatat secara akurat. Data buku besar dijaga dari kehilangan atau pencurian. Aktivitas sistem buku besar dilakukan secara efisien dan efektif. Lalu peluang TI untuk meningkatkan pelaporan keuangan. Dalam hal ini, fokus adalah bahwa dengan menggunakan TI, maka dapat mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan. Penggunaan juga dapat mengakses secara elektronik, tidak
tidak lagi yang memasukkan data lagi secara manual. Semua telah terformat secara elektronik. Ancaman pertama, kesalahan dalam memperbarui buku besar. Yang pertama itu ada pemeriksaan validitas, pemeriksaan violet, pemeriksaan saldo nol, uji kelengkapan, verifikasi closed loop, membuat file ayat jurnal penyesuaian standar untuk ayat jurnal penyesuaian yang berulang untuk setiap periode, seperti biaya depresiasi. Pemeriksaan tanda dari saldo akun buku besar saat pembaruan selesai untuk memverifikasi saldonya telah benar. Menghitung total run to turn untuk memverifikasi akurasi pemrosesan batch voucher jurnal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Bang Rahman. Kepada Bang Rahman dipersilakan. Ini satu, dua lagi nanti. Jangan dua. Yang sama kedua. Ya, selamat malam. Saya akan melanjutkan presentasi dari Bang Jali. Ancaman kedua, akses tanpa otorisasi ke buku besar. Yang pertama, akses tanpa otorisasi ke buku besar dapat mengakibatkan kebocoran data, rahasia, pesaing atau kerusakan buku besar. Oleh karenanya, perlu memiliki pengendalian yang memadai agar dapat mencegah akses tanpa otorisasi ke buku besar. Yang kedua, ID dan password pemakai harus digunakan untuk mengendalikan akses ke buku besar dan pemisahan tugas yang benar. Yang ketiga, pengendalian atas pembuatan catatan voucher jurnal karena mengotorisasi perubahan saldo akun buku besar. Selanjutnya, ancaman ketiga, kehilangan atau kerusakan data buku besar. Yang pertama, buku besar merupakan komponen kunci dari sistem informasi akuntansi. Organisasi pengendalian cadangan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan label file internal dan eksternal untuk melindungi buku besar yang terakhir dari kerusakan tanpa disengaja. Yang kedua, pembuatan cadangan buku besar secara rutin. Paling tidak 2 salinan cadangan buku besar harus ada. 1 salinan disimpan di lokasi perusahaan, satunya disimpan di luar perusahaan. Model data buku besar. Yang pertama, dalam database buku besar ini ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, membaca model data. Yang kedua, manfaat model data terintegrasi. Yang ketiga, pertimbangan pengendalian internal. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Rahmat. Kepada Bang Rahmat saya persilakan. Dari teman saya. Selanjutnya, membaca modal data. Kunci utama untuk membaca model data terdiri 2 atribut: nomor akun buku besar dan nomor departemen. Nomor akun digunakan untuk mengidentifikasi tipe dari akun tersebut. Nomor departemen digunakan untuk masing-masing departemen yang bertanggung jawab atas sistem akuntansi. Selanjutnya, manfaat model data terintegrasi. Model data keseluruhan perusahaan yang terintegrasi seperti ini dapat secara signifikan meningkatkan dukungan yang diberikan untuk pembuatan keputusan manajerial. Demi menghargai fakta ini, bayangkanlah bagaimana daftar akun dalam sistem buku besar tradisional membatasi analisis lanjutan dari data biaya. Selanjutnya, pertimbangan pengendalian internal. Menggunakan model database tersentralisasi dapat membantu manajemen untuk menjaga keakuratan dan konsisten data. Satu hal lagi yang lebih penting dalam pertimbangan ini adalah untuk memungkinkan
pegawai untuk diberi tanggung jawab dalam melihara integritas data. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.